Oke, ayo. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, ayo. Ayo. Sebelum kita belajar, cepat. Sudah bersih semua lukanya. Kalau kebersihan itu sebagian dari iman, ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Ayo, kita kelas. Tingkah laku kita, perangai kita, ya. Contoh akhlak kita di rumah, siapa yang tahu? Coba. Bagus, pintar, hebat. Sautia, ya Sautia. Berarti akhlak di rumah itu menghormati orang tua. Banyak, itu salah satunya. Akhlak di sekolah apa? Terus pintar, jadi menghormati guru itu akhlak di sekolah. Baiklah, kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini tentang zakat fitrah. Sebelum pembelajaran mulai, mari kita membaca tentang zakat fitrah itu disebut dengan zakat jiwa. Zakat jiwa, membersihkan jiwa kita, ya. Baik, sebelumnya kita lihat video yang Bapak tampilkan nanti. Bapak tampilkan video. Di dalam video tersebut nanti anak-anak Bapak lihat dan cari kesimpulannya nanti di video, dicatat, ya. Nanti kita tampilkan ke depan satu-satu. Saya ditampilkan berkelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Sebelum Bapak tampilkan video ini, nantinya anak-anak Bapak simpulkan, Bapak jelaskan, waktu tonton video, awak jelaskan, awak ambil kesimpulannya nanti anak-anak Bapak tampilkan ke depan berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Bapak bagikan kemarin, ya, tentang apa. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Tampilkan juga nanti ketua kelompoknya membacakan sesuai dengan kesimpulan video yang Bapak kita tonton. Nah, ayo kita tonton semua. Ayo. Terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sering mendengar tentang zakat fitrah. Ini zakat fitrah ini, Bapak tutup pintunya, ya.
Nah, zakat fitrah ini zakat jiwa, mewujudkan dalam bahan pokok untuk mensucikan diri kita, ya. Nah, ini zakat fitrah dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, itu waktu pelaksanaannya. Lanjut. Kita sudah melakukan zakat fitrah. Nah, apa pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya adalah bahan pokok untuk menyucikan diri. Dan zakat fitrah ini dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa ya tujuan dari zakat fitrah itu? Tujuan dari zakat fitrah yaitu nomor 1, membersihkan diri kita dari dosa, dan yang nomor 2 adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Tujuan zakat fitrah ini membersihkan diri dari dosa, membantu orang yang sangat membutuhkan. Jadi secara tidak langsung kita membersihkan diri kita, menzakatkan harta kita, menzakatkan kita berzakat, berarti kita sudah secara tidak langsung kita sudah membantu orang lain. Nah, itu manfaatnya zakat fitrah, itu tujuannya itu nggak termasuk udah lewat dengan awak sahabat zakat. Lanjut. Anak-anak, apa yang bentuk zakat fitrah itu? Dan siapa besarnya zakat fitrah yang kita berikan? Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Adik, bentuk dan besarnya zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasanya dimakan sehari-hari seperti beras. Dan setiap jiwa besarnya, ini besarnya ya, besarnya 1 sak atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Kalau gue kemarin santang kemarin waktu kalau liter kan, dulu setengah liter dan santang itu 1 tahun liter kan menjadi 5 liter. Tapi kalau tempat kita ini 1 gantang, kita pun punya gantang. Kalau dulu kita orang tidak kenal dengan gantang. Dulu liter, kalau jadi liter. Ada juga itu setiap jiwa besarnya sebesar. Nah, depan tuh, paham? Lanjut. Setiap jiwa atau orang besarnya zakat fitrah adalah 1 syak atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Menurut lanjutkan lagi ya, apa hukum zakat fitrah itu? Hukum zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain bagi setiap orang Islam. Dan hukum zakat fitrah ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 14 sampai 15. Adik, hukum zakat fitrah itu wajib bagi setiap Islam. Islam itu saya Muslim. Nah, wajib hukumnya. Kalau sudah diwajibkan, berarti itu sudah ketentuan Allah. Karena hukum zakat fitrah itu di rukun Islam, rukun berapa? Rukun Islam berapa? Rukun iman berapa? Rukun Islam berapa? 13. Rukun pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat. Berarti zakat fitrah itu saya masukkan dengan zakat fitrah. Nah, itunya berarti kita sudah hukumnya zakat fitrah itu dapat dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 14 sampai 15. Ini syarat wajib zakat fitrah ada syarat-syarat wajibnya. Ini syarat wajibnya. Syarat wajib zakat fitrah itu yang pertama adalah beragama Islam. Ini syarat wajib zakat fitrah ini beragama Islam. Yang
keduanya masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau setelah lahir sebelum sholat Idul Fitri. Artinya apa? Masih hidup awak ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan. Awak masih hidup awak masih barangu awak di akhir Ramadan itu itu tak wajib awak ikut zakat masih hidup kecuali awak penting. Nah, ini sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu awak ada mesti yang lain. Yo, masih hidup awak itu wajib awak berzakat fitrah. Yo, jelas? Orang yang berada dalam tanggungan, orang yang berada dalam tanggungan itu contohnya apa? Seperti Ananda ini masih dalam sekolah, masih anak apa? Ya, masih anak Ananda ini masih dalam sekolah, itu orang disebut dalam tanggungan. Lanjut. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau telah lahir sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, orang yang berada dalam tanggungannya seperti suami, menanggung istri dan anak-anak, ibu bapak serta orang yang berada di dalam tanggungannya sebagai tanggung jawabnya. Ya, lanjut. Waktu untuk melaksanakan zakat fitrah itu ada 5. Apa saja ya? Yang pertama adalah waktu mubah atau boleh, yaitu tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu afdal atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh ini yaitu sesudah sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Ini waktu zakat fitrah itu waktu mubah. Mubah itu apa? Boleh. Tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Waktu wajib. Waktu wajib itu akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib itu. Waktu afdal yang lebih baik, mana waktu menunda itu waktu afdalnya. Sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu afdalnya. Jadi waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Waktu haram, artinya setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi mana yang kita pilih waktu zakat fitrah yang lebih bagusnya? Tunjuk tangan siapa? Yang lebih afdal. Itu kita Sofia, ya. Jadi pilih di antara ini masih di waktu afdal. Jangan di waktu haram lo. Tidak boleh, tidak bagus. Dan di waktu mubah lo, di waktu wajib, tidak di waktu afdal. Kalau bisa usahakan di waktu afdal kita, ya. Lanjut. Yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8. Siapa saja ya? Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Nomor 2 adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi ada orang yang berhak menerima zakat fitrah itu 8. Berapa orang? 8. Pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga mualaf, yang keempat yang kelima budak, yang ketiga garim, yang ketujuh fisabilillah dan itu sabil. Nah, fakir itu siapa yang disebut dengan fakir? Siapa yang disebut dengan miskin? Coba lihat. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Ini amil itu
Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Nah ini mu'alaf itu orang yang baru masuk Kenapa? Karena pengetahuannya yang mu'alaf itu betul. Orang yang mu'alaf itu orang yang pengetahuannya tentang Islam tidak terlalu banyak. Jadi kita termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Lanjut. 5 adalah budak atau hamba sahaya. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang berhutang untuk tujuan atau kepentingannya baik. Jadi gharim itu orang yang berpergian, yang bertujuan untuk baik. Baik itu banyak. Yang bertujuan yang baik-baik. Lanjut. Yang ke-7 adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah. Dan jadi yang fisabilillah yang ketujuh fisabilillah apa tadi? Yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah. Orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah. Contoh orang yang sedang membangun masjid, orang yang mensiarkan agama Islam. Nah, itu yang disebut dengan fisabilillah. Ini Ibnu Sabil. Dan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuannya baik. Ibnu Sabil itu orang yang bertujuan untuk perjalanan. Kalau kita melaksanakan zakat fitrah ini, ada niatnya. Niat zakat fitrah adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Ini ada niatnya. Semuanya itu ada niat. Salat punya niat, zakat punya niat, berbuat baik juga punya niat, semuanya punya niat. Nah, tidak ada yang tidak punya niat. Nah, semuanya punya niat. Jadi yang niat zakat fitrah itu hafal. Kalau bagi yang belum hafal, ya, nama itu ukhrija zakatal al-fitri nafsi fardhillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, berdoain karena Allah Ta'ala. Sedangkan tata cara untuk memberikan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih makanan pokok yang akan kita berikan. Yang kedua, makanan pokok tersebut kemudian ditakar sesuai ketentuan, yaitu 2,5 kg atau 1 syak atau 3,1 liter. Dan yang ketiga adalah kita berdoa dan berniat. Fitrah. Yang keempat, zakat fitrah itu diserahkan langsung kepada yang berhak menerima atau diserahkan kepada panitia zakat, baik panitia zakat di masjid maupun di musola. Ini tata cara memberikan zakat fitrah. Ya, yang pertama kita memiliki makanan pokok. Nah, yang keduanya kemudian ditukarkan dengan sesuai dengan ketentuan yaitu 2,5 kilogram. Berdoa dan berniat zakat fitrah. Nah, yang keempatnya diserahkan langsung kepada orang yang berhak atau yang diserahkan kepada panitia zakat. Boleh kepada orang yang berhak boleh diserahkan,
kepada panitia zakat boleh diserahkan. Yang panitia zakat itu disebut apa lagi? Amir, ya. Amir zakat. Nah, itu disebut dengan panitia zakat tuh, amir zakat. Yang orang yang berhak menerima, yang melakukan menerima zakat tadi itu disebut salah satunya amir. Itu orang yang panitia zakat disebut namanya itu. Ya, jelas? Jelas kan? Lanjut. Setelah tadi kita belajar tentang zakat fitrah, soal ini itu apa? Ini nanti ada latihannya. Jadi sebelum kita latihan, tadi sesuai dengan arah kelompok pertama kita dibagi 3 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Sesuai yang Pak sampaikan tadi, kalian melihat dan menyimak apa yang kalian tonton, itu sudah kalian simpulkan. Dengan kesimpulan yang ada kalian tonton tersebut, kalian bacakan satu persatu per kelompok, ya. Ya, jelas? Tadi sudah bagi kelompoknya, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3. Kalian sudah menyimpulkan tadi kan masing-masingnya. Coba simpulkan dulu, bagi kelompok ya. Bagi kelompok, satukan. Tentang zakat fitrah, coba bacakan. Assalamualaikum dulu. Silakan. Dari kelompok berapa?
Kelompok 3. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik, untuk kelompok 3 menyampaikan tentang berapa banyaknya kita bayar zakat fitrah. Ya, berapa banyaknya? Sudah berapa kilogram? 2,5 kilogram. Meningkatannya ya. Lanjut, kelompok 2. Nanti kita sama-sama mengomentari. Ayo, kelompok lebih. Kesimpulan apa yang sudah kita tonton semua kita tampilkan di depan semua, mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 sudah tampilkan. Ini soal yang harus kita bahas pada hari ini. Apa pengertian dari zakat fitrah? Apa bentuk dari zakat fitrah? Berapa besarnya? Sebutkan syarat wajib zakat fitrah. Tuliskan niat zakat fitrah. Bagaimana waktu dan afdal lebih baik mengeluarkan zakat fitrah. Jadi soal yang Bapak buat ini itu sudah ada jawabannya yang kalian tampilkan tadi itu, ya. Dengan kesimpulan yang kalian buat tadi, yang Bapak buat tadi itu, disimpulkan pengertian zakat fitrah itu sudah disampaikan tadi di kelompok 1. Sudah disampaikan kesimpulannya, jadi jawaban ini sudah terjawab secara tidak langsung. Dan kelompok 2 tadi menyebutkan bentuk zakat fitrah, kelompok 3 ya, kelompok 3 menyebutkan bentuk zakat fitrah dan berapa besarnya sudah disampaikan di kelompok 3. Dan kelompok 2 tadi menyampaikan bagaimana waktu yang waktunya lebih baik mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu sudah disampaikan di kelompok 2. Baiklah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita semuanya tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita tonton dan kita pelajari pada hari ini itu menjadi pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Kita implementasikan di rumah dan di sekolah yang tentang zakat fitrah tadi. Kita tahu pelajaran kita. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita baca bersama ketua kelas